Jadi Bapak Ibu ini masukkan karena belum disertifikasi sehingga belum juga menjadi peserta calon guru, sehingga Bapak Ibu masuk Dapodik, Dapodiknya dikunci, itulah yang menjadi jatah yang 800.000 yang akan disertifikasi tahun ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak mengalami reteken dan mengikuti prosesnya dan dinyatakan lulus ketika selesai mengikuti PPG. Itu harapan kita semuanya. Tentunya helpdesk tadi akan membantu Bapak Ibu menyelesaikan segala permasalahannya di luar sistem LMS yang Bapak Ibu masuk, yang Bapak Ibu berinteraksi. Kemudian yang berikutnya, tadi saya sempat dengar cerita-cerita dari helpdesk, dikira PGSD 1 itu mengajari kelas 1, PGSD 2 mengajari kelas 2. Tidak seperti itu, karena itu yang PGSD 1, 2, 3 dan seterusnya itu hanya merupakan klasterisasi, klaster supaya kita mudah mengolah data dan Bapak Ibu mudah berinteraksi dengan helpdesk yang ada. Kemudian yang berikutnya, input guru berserdik atau lulusan PPG Prajabatan belum sepenuhnya mengisi kekosongan guru di daerah. Nah, ini yang kabar terbarunya sekarang. Seluruh guru yang seluruh mahasiswa atau calon guru yang sudah mengikuti PPG akan ditempatkan di sekolah rakyat dan guru penggerak akan ditempatkan di sekolah Garuda. Itu informasinya. Dan Dirjen GTK sudah menghadap ke Kementerian, Kemdikdasmen, Dikdasmen menghadap ke Presiden, dan Presiden mengiyakan bahwa seluruh yang sudah bersertifikat yang belum terangkat akan ditempatkan di seluruh sekolah rakyat yang dibangun oleh Pak Prabowo. Kecuali sekolah Garuda. Kalau sekolah Garuda itu yang khusus guru-guru penggerak ada di situ. Karena sekolah Garuda itu kumpulan orang-orang jenius yang ada putra-putri daerah, putra-putri Indonesia yang berada di seluruh daerah. Makanya kalau adik-adiknya yang mengikuti pendidikan profesi guru, calon guru, insya Allah mereka itu langsung direkrut di sekolah rakyat. Nah, kemudian yang berikutnya, belum terbentuknya ekosistem pendidikan guru yang profesional dan mandiri setiap daerah. Dulu itu ada kelompok KKG, ada kelompok yang guru mata pelajaran itu, MGMP. Dan dulu pernah saya jadi guru. Saya sudah menjadi sekretaris MGMP Kecamatan Watu Putih sebelum saya berangkat S2. Dan saya sudah pernah menjadi bagian dari MGMP dan KKG, kegiatan kelompok kerja guru. Dan saya sudah pernah menjadi bagian itu di tahun 2009 yang lalu sampai 2010. Dan ternyata itu tidak efektif dan efisien. Karena memang di situ pertemuan untuk memperbaiki proses bagaimana pembelajaran, bagaimana kurikulum, bagaimana cara menyampaikan kepada peserta didik. Setelah itu muncul apel PG, kemudian hari ini PPG. Kemudian kebijakan pendidikan profesi guru ini diatur dengan Permendikbudristek nomor 19 tahun 2024 tentang pendidikan profesi guru. Jadi Bapak Ibu tidak usah mendengarkan hal-hal yang tidak benar, berita hoax terkait guru, bahwa ketika kita sudah disertifikasi nanti juga tidak ada gunanya. Insya Allah akan bermanfaat karena dijamin dengan Permendikbudristek nomor 19 tahun 2024 tentang pendidikan profesi guru. Di situ di permen itu terkait dengan PPG guru tertentu dan PPG calon guru. Kalau PPG guru tertentu yang Bapak Ibu ikuti hari ini itu fokus pada penuntasan guru bersertifikat pendidik yang berdampak pada kualitas pembelajaran. Walaupun kemarin kami rapat ada dari Nusa Tenggara Timur, Kupang. Di pertanyaannya itu katanya lebih bagus pendidikan dikembalikan seperti zaman dulu. Sudah beda konteks. Zaman dulu
Itu belum ada sistem informasi yang betul-betul terbuka seperti hari ini. Itu jawaban sederhananya seperti itu. Sekarang ini anak-anak itu di rumah belum pintar membaca, tapi kalau diberikan HP berbahasa Inggris HP-nya, dia sudah tahu apa yang dia harus buka, apa yang harus diakses. Di zaman kita dulu jangankan HP, kita lihat laptop saja, kita lihat kenapa ada orang nonton televisi ya? Itu di zaman dulu. Dari mana dia masuk itu orang di televisi? Nah, itu pengalaman pribadi saya ketika saya melihat televisi di rumah. Kenapa ada orang di televisi berat besarnya begini? Kok ada dia lewat mana masuknya itu orang? Nah seperti itu. Jangankan itu, dulu kita telepon umum, kita mendapatkan orang bertelepon ria di Raha, teleponnya di Kendari, dia lewat mana kabelnya katanya di bawah laut. Bagaimana ditanam kabel di bawah laut? Nah itu dulu. Nah sekarang tidak seperti itu konteksnya. Sekarang itu untuk memperbaiki kualitas pembelajaran, silakan kita berinovasi, disiapkan bahannya semuanya, kita tinggal mengaksesnya, kemudian kita mencocokkan dengan karakteristik peserta didik kita. Kita mau apakan peserta didik, kita bagaimanapun modelnya, kalau misalnya cara kita tidak baik, pasti juga peserta didik tidak akan baik menerima pembelajaran. Kemudian dalam Permendikbudristek juga itu mengatur PPG calon guru. Nah inilah yang akan dirubah dalam Sisdiknas yang baru. Kalau ini kan masih ada tes, sekarang itu tidak ada lagi bidang studi di PPG. Langsung penyelenggaraan PPG, semua masuk di PPG, tidak mengenal bidang studi, dan mereka dihampar dari pendidikan matematika, pendidikan biologi, yang pokoknya ada satunya FKIP. Seperti itu modelnya. Kemudian yang berikutnya, kalau kita memperhatikan guru guru dalam jabatan atau guru tertentu ini, di dalamnya itu ada guru penggerak yang belum memiliki sertifikat pendidik. Kemudian ada guru yang telah menyelesaikan pendidikan dan latihan profesi guru, namun belum memiliki sertifikat pendidik. Boleh jadi yang mengikuti PLPG dulu tidak lulus, tidak diberikan sertifikat, itu dia diikutkan di PPG guru tertentu sekarang atau PPG dalam jabatan. Kemudian ada juga yang biasanya sudah ada sertifikat pendidiknya tapi dia mau mengulang lagi. Dia mau memperkaya lagi. Dia mau mengetahui bagaimanakah sertifikasi yang sekarang. Mereka juga mendaftar. Nah itulah yang menjadi peserta dari guru tertentu ini. Kemudian guru berasal dari peralihan jabatan fungsional biasanya yang belum memiliki sertifikat penduduk. Misalnya awalnya pengawas, mungkin sertifikat pengawas. Begitu dia jadi guru harus sertifikat kembali menjadi guru. Mungkin karena sekarang otonom, dia awalnya karena ada hubungan kekeluargaan dengan pejabat terkait dengan jabatan politik, dia jadi camat, jadi lurah. Begitu dia menjadi guru harus sertifikat pendidik. Seperti itu. Saya kalau dari Wakatobi mungkin dari Pulau Kapota pernah jadi kepala desa, sekarang menjadi guru ya harus mengikuti mengikuti pendidikan profesi guru. Kemudian yang berikutnya pendidikan profesi guru ini saya kira ini kita fokus pada motivasi substansi dari bidang studi yang berbasis kebutuhan guru. Makanya teman-teman dosen ketika Bapak Ibu semuanya sudah mengunggah, ini kan ada mengunggahnya juga ya. Iya, sudah mengunggah video pembelajaran, perangkat pembelajaran. Itulah yang akan dikerjakan oleh guru pamong dan dosen untuk menilai seluruh kreativitas Bapak Ibu. Dan alhamdulillah Bapak Ibu dosen juga biasanya tidak ada juga biasanya takut. Yang penting Bapak Ibu mengikuti aturannya, mengikuti polanya. Insya Allah semuanya akan berjalan dengan lancar, akan berjalan dengan damai sejahtera, dan pada akhirnya akan lulus. Kalau juga dosen dan guru biasanya menilai tidak sesuai dengan apa yang dinilai, pasti juga GTK tidak akan membiarkan. Mereka juga akan memeriksa kembali kenapa di sini tiada video pembelajarannya, ada nilai dari video pembelajaran.
Kemudian langkah-langkah di video pembelajarannya ada yang terlewati tapi diberi nilai 8 atau 9. Nah semuanya terpulang kepada Bapak Ibu, silakan ikuti aturan mainnya, silakan ikuti polanya. Mudah-mudahan semuanya akan pada saatnya nanti akan indah. Kemudian kita perhatikan perbandingan jumlah guru bersertifikat mendidik dengan yang tidak bersertifikat. Di tahun 2020 itu yang biru itu lulus PPG. Kemudian yang yang abu-abu itu potensi yang akan lulus, kemudian yang belum S1. Semakin ke kanan di tahun 2024 yang lulus PPG itu semakin banyak. Yang 36% inilah yang akan dikejar. Yang saya sudah sampaikan tadi sekitar 1.600.000 guru yang dibutuhkan seluruh Indonesia itu berada di 35% ini. Di tahun 2025 harapannya setelah adanya guru tertentu ini itu semakin memperlebar range yang disertifikasi dan memperpendek atau mempersempit yang belum disertifikasi. Harapannya tahun 2026 sampai 2029 guru-guru di seluruh Indonesia itu sudah mendapatkan sertifikat pendidik. Kalau sudah mendapatkan sertifikat pendidik berarti masih kita menyiapkan yang tadi ketika yang menjadi calon guru begitu selesai S1 kita langsung sertifikasi mereka dan ketika mereka tes calon guru, CPNS akan menjadi guru, sudah mengantongi sertifikat. Ya itu harapannya seperti itu modelnya. Nah itu kalau kita lihat petanya sebaran seluruh Indonesia, kita sekarang melihat-lihat calon peserta PPG guru tertentu. Mana yang terbanyak? Itu ada di Kalimantan, ada di Sulawesi. Yang repot itu di Papua. Di Papua itu belum ada guru-guru yang siap untuk sertifikasi. Jangankan guru tertentu, calon guru saja masih agak repot. Kemarin itu dari Musamus dengan Universitas Cendrawasih kami bercerita. Ternyata yang kuliah di sana itu kebanyakan juga transmigran, orang luar. Dan mereka itu tidak mau ditempatkan di pegunungan-pegunungan. Kita tahu bersama Papua hari ini ada guru yang mengajar dengan ikhlas, tahu-taunya masih mengajar atau pulang dari sekolah atau berangkat ke sekolah, ya tinggal mayat temukan. Ya seperti ini tantangan-tantangan kita di Indonesia. Yang sudah biru itu Pulau Jawa. Pulau Jawa sebenarnya sudah hampir semuanya. Sulawesi itu kita lihat, Sulawesi Tenggara potensi untuk disertifikasi itu hampir semuanya. Kemudian Kalimantan. Sumatera, ini sebarannya. Kemudian daftar bidang studi, alhamdulillah tadi sudah disampaikan oleh Ketua Panitia, bidang studi yang diterima LPTK FKIP, ada 13 bidang studi, mulai dari PGSD, biologi, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, geografi, sejarah, kimia, PKN, ekonomi, fisika, PJOK, dan yang lainnya campuran. Ketika ada alumni LPTK, FKIP, UHO, pasti mereka sudah tidak asing lagi kepada akan berhadapan dengan dosen-dosen mereka. Ketika bukan alumni, insya Allah dosen-dosen di sini itu pasti akan membantu Bapak Ibu ketika rambu-rambunya itu diikuti. Tidak usah sanksikan mereka, tidak usah khawatirkan mereka, yang jelasnya daftar bidang studi yang menyelenggarakan PPG ini itu ada 25 bidang studi. Dan UHO itu kita mendapatkan 13 bidang studi. Dan penyelenggara itu 124 LPTK. Bayangkan 800.000 tadi yang sudah terkunci di Dapodik.
itu harus diselesaikan oleh 124 LPTK selama tahun 2025 ini. Jadi ada tahap 1, tahap 2, sampai tahap 3. Seperti itu modelnya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin melihat LPTK di seluruh Indonesia penyelenggara PPG, silakan dicek di slide itu. Dan seluruh LPTK yang ada, LPTK FKIP untuk tahap 1 ini terbanyak menerima PPG guru tertentu. Jadi tentunya ini kebahagiaan juga buat kami LPTK di FKIP di bidang-bidang studi ini, karena mereka akan bertambah lagi kesibukannya. Selain mereka menuntaskan di S1, juga harus menemani Bapak Ibu yang ada di PPG. Jadi betul-betul Bapak Ibu bersyukur karena kami tidak hanya menyelesaikan Bapak Ibu, tapi kami juga harus memperhatikan adik-adik kami program S1, ada yang mengajar di S2, ada yang mengajar di S3. Tapi insya Allah dengan kebersamaan kita semuanya, kebersamaan Bapak Ibu, penyelenggaraan PPG ini akan kita lewati dan kita selenggarakan dengan baik. Dan pada akhirnya Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat pendidik. Saya kira alur penyelenggaraan PPG Bapak Ibu kemarin sudah masuk lewat SIM PKB-nya masing-masing. Dan dari SIM PKB itulah Bapak Ibu ditentukan LPTK mana yang akan Bapak Ibu tuju untuk mengikuti PPG. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Tunggu. Dan Bapak Ibu ini sebenarnya lebih banyak belajar mandiri di LMS. Bapak Ibu sudah akan didaftarkan di Siakat UHO. Kemudian dari Siakat itu akan ada server, kemudian connect di PDDikti. Sehingga Bapak Ibu nanti ketika menyelesaikan PPG tercatat sebagai alumni FKIP Universitas Halu Oleo. Dan jika belum masuk di PDDikti, Bapak Ibu tidak akan pernah mendapatkan sertifikat. Karena kita sekarang harus terkoneksi. Jangan sampai kita mendapatkan sertifikat abal-abal atau yang palsu. Sebenarnya sertifikatnya asli, tapi mungkin yang memilikinya yang palsu. Marilah kita menyukai yang asli-asli, jangan yang palsu-palsu. Dan marilah kita tampakkan diri kita sebagaimana adanya. Dan sekarang itu kan kalau wajah-wajah ini bisa dirubah. Ada yang disetrika, ada yang skincare, ada yang tadinya kita ketemu, sudah lain lagi wajahnya ini kemarin. Dan itulah kemajuan dan tidak disalahkan, silakan tetap hati kita mudah-mudahan tetap istiqomah dan kita dimudahkan dalam mengikuti kegiatan ini. Saya kira demikian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Bapak Dekan FKIP Universitas Halu Oleo. Apa yang telah disampaikan merupakan materi yang sangat informatif dan sangat amat bermanfaat bagi peserta PPG guru tertentu tahap 1 2025. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Ya, untuk 2 pertanyaan, Pak. Baik, pertanyaannya yang pertama mungkin akan disampaikan oleh di Zoom. Baik. Pada sesi pertanyaan pada sesi pertama untuk materi pertama yang telah disampaikan oleh Bapak Dekan FKIP Universitas Halu Oleo, yang pertama dipersilahkan langsung bertanya melalui via Zoom. Silahkan untuk raise hand untuk saya persilahkan untuk bertanya secara langsung. Ya, atas nama ya, yang pertama Bapak Agus Tawakal SPD. Ya, saya silahkan Pak.
silakan Pak, langsung saja kepada pertanyaan. Ya, Bapak Tawakal Agus Tawakal SPD, saya silahkan untuk bertanya. Tidak bisa katanya. Sudah dibuka tapi tidak bisa. Atau dia tulisannya di apa kan? Berikutnya. Oh iya sudah. Oh, diatur membuat cerita itu. Tapi dapat yang apa? Tes. Sudah bisa Ibu? Sudah batang. Ingin bertanya saya. Ya, sudah Pak, silakan. Sudah. Oh ya. Sebenarnya saya tidak bertanya Ibu karena resen ini dari tadi sudah resen, cuman nggak apa-apa. Sekalian aja. Ibu suaranya ada Ibu? Tes. Halo, Ibu suaranya ada? Ya kedengaran Pak, kedengaran. Ada, kedengaran Pak, ada. Oh, Jelas. Mungkin dari Pulau Kapota? baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, kan ada pertanyaan dari YouTube atas nama Pak Aprianto Sawal. Beliau bertanya, saya mau bertanya apakah ada kemungkinan kita tidak lulus dalam PPG tahun ini? Biasanya penyebab tidak lulus PPG karena faktor apa Pak? Sekian, terima kasih. Boleh Saya langsung lanjut, jawab Dok? ya. Ya, Pak siapa tadi? Bukan Pak Tawakal. Dari Pak Aprianto Sawal, Pak. Pak Prianto Sawal ini untuk semuanya sebenarnya. Bagus sekali pertanyaan Pak Prianto, ini untuk semua teman-teman peserta. Pertanyaan bagus sekali, apakah ada kemungkinan tidak lulus dan apa yang menjadi faktor ketidaklulusan itu? Jadi Bapak Ibu semuanya yang ada di Zoom, di YouTube, tentunya yang calon PPG ya. Silakan selesaikan semua yang menjadi tagihan di LMS. Itu dulu yang pertama. Kalau sudah menyelesaikan semua tagihan yang ada di LMS dalam pembelajaran itu, maka pasti semuanya akan memahami materi yang ada di dalam. Kemudian yang berikutnya, di LMS itu kan ada jurnal belajar. Selesaikan semua jurnal belajarnya. Jurnal pembelajaran. Harus diselesaikan semuanya. Apa yang menjadi tagihan, tolong diselesaikan. Makanya kalau tidak memahami, bisa tanya helpdesk, bisa konsultasi di PPG FKIP UHO. Bisa via WA, nanti dijelaskan. Ya. Kemudian yang berikutnya kurangnya partisipasi. Boleh jadi karena di LMS itu kan sudah ada tagihan-tagihannya. Setiap modul itu atau setiap jurnal pembelajarannya itu sudah disiapkan apa-apa yang harus diselesaikan, apa-apa yang harus dikerjakan. Itu tolong diselesaikan.
Ketika tidak menyelesaikan itu, itulah salah satu yang tidak bisa membuat lulus Bapak Ibu. Karena jurnal belajar tadi itu, pembelajaran sebagai syarat untuk mendaftar UKP PPG. Kalau tidak menyelesaikan jurnal belajarnya, gimana caranya mendaftar UKP PPG? Tapi kalau semuanya sudah diselesaikan, insya Allah UKP PPG akan berjalan dengan normal. Kemudian yang berikutnya, kalau sudah di UKP PPG, itu juga Bapak Ibu akan ditemani oleh teman-teman admin helpdesk, admin kelas. Makanya ketika Bapak Ibu ujian di UKP PPG nanti itu akan ramai. Karena selalu diarahkan, ini belum lengkap, ini pokoknya diarahkan. Sampai Bapak Ibu betul-betul sudah duduk manis, menyelesaikan soal-soal UKP PPG-nya. Kemudian yang berikutnya, biasanya yang tidak membuat lulus juga pada saat UKP PPG ada orang di samping yang membantu dan itu terekam. Biasanya mungkin ada orang lain. Makanya ketika Bapak Ibu masuk UKP PPG tidak boleh hanya pada saat awal dibantu masuk, setelah itu tidak boleh ada orang di sekitar Bapak Ibu. Saya kira mungkin itu yang menjadi yang akan menjadikan Bapak Ibu tidak lulus. Tapi selama Bapak Ibu menyelesaikan semua jurnal pembelajarannya, kemudian membuat video pembelajarannya, menyiapkan perangkat pembelajarannya, mengunggahnya juga harus bagus di sistem, karena pemeriksa akan memeriksa by sistem. Kemudian dibuka untuk semua orang. Jangan hanya untuk diri sendiri, jangan dikunci. Bagaimana caranya? Bertanya kepada teman-teman yang sudah memahami, bagaimana kalau saya unggah ini supaya bisa dibaca oleh semua orang. Kalau tidak bisa dibaca oleh semua orang, biar kita teriak-teriak, saya sudah mengunggah Pak. Saya sudah mengupload Pak. Tapi kalau tidak bisa dibuka, tidak bisa dinilai oleh penilai. Nah seperti itu. Ini untuk semuanya ya, bukan saja yang bertanya tadi. Saya kira itu jawaban dari kami. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Pak atas penjelasannya. Berikutnya pertanyaan langsung dari Bapak Ronaldi dari SDN 7 Bangkalan. Bangkalan. Ya. Ya. Bapak Ronaldi, saya persilahkan. Ya, silakan. Mic-nya Pak. Bapak Ronaldi, mic-nya. Unmute. Diulang pertanyaannya. Ya, halo. silakan Ya. Pak. Ya. Sudah kedengaran Ibu? Baik, terima kasih atas kesempatannya pada hari ini. Saya atas nama Ronaldi dari UPT SD Negeri 7 Bangka akan bertanya mengenai awal pendaftaran pada lapor diri di LPTK. Jadi yang pertanyaannya adalah ketika kita siswa PPG salah mengirim berkas, apakah bisa diperbaiki atau ada informasi dari LPTK itu untuk dikhususkan pada mahasiswa. Kemudian yang kedua adalah mengenai jadwal pelaksanaan PPG-nya. Saya lihat di jadwal di beranda LPTK Haluolea itu berbeda dengan ada baru-baru dikirim di email Bapak Ibu. Mungkin bisa dijelaskan kenapa bisa berbeda waktunya atau tidak. Kemudian yang ketiga pertanyaannya pelaksanaan UKIN-nya. Saya dengar-dengarkan pelaksanaan UKIN di wilayah saya itu libur Pak. Jadi mungkin bisa diakumulasi lagi waktunya. Apakah bisa mengambil video UKIN-nya pada saat sekolah anak-anak? Itu saja dari saya Bapak Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Apa tuh? Ya terima kasih. Tadi atas nama siapa ya, Ronald? Atas Ronaldi. Ronaldi. Pak. Iya Pak. Oke. Oh ya ada jadwal dari. Ya baik Pak Ronaldi. Alhamdulillah Pak Ronaldi dari Bangkalan, saya di tetangganya Pak. Oh, Ya. Masya Allah ya Pak. Di mana Pak? Kalau Bapak dari Bangkalan, saya dari Bangkali tetangganya. Oh, Ya terima kasih. Jadi alhamdulillah sebenarnya untuk jadwal pelaksanaan dan lapor diri dari PPG ini sudah ditetapkan oleh Dirjen GTK. Untuk pemanggilan peserta kemarin itu lewat SIM PKB Bapak Ibu itu mulai tanggal 8 sampai 17 Mei. Kemudian lapor diri dan orientasi LPTK 22 Mei sampai 1 Juni 2025. Dan hari ini sebenarnya kita orientasi untuk mengenalkan bagaimana seluk-beluk PPG guru tertentu. Dan yang berikutnya pembelajaran mandiri di ruang GTK itu dimulai tanggal 6 Juni sampai 18 Juli. Makanya kenapa kami mengambil hari ini supaya ruang GTK Bapak Ibu itu tidak terganggu. Karena kan kita tahu juga tanggal 6 Juni itu juga Lebaran Idul Adha. Libur, hari libur. Kita cuti bersama sampai tanggal 9 Juni. Jadi kita libur panjang lagi ya, weekendnya panjang. Kemudian nanti pendaftaran UKPPG di ruang GTK juga mulai tanggal 7 sampai 19 Juli. Ini seluruh Indonesia terjadwal seperti ini. Dan alhamdulillah kita di LPTKH untuk orientasi, karena memang disyaratkan ada orientasi, kita mengambil waktu hari ini. Kenapa tanggal 4? Karena tanggal 5 sudah menghadapi Lebaran Idul Adha. Biasanya orang menyiapkan segala sesuatunya di rumah. Nah seperti termasuk panitia. Panitia juga ini ada yang sudah tidak tenang sebenarnya ini Bapak Ibu. Ya alhamdulillah karena saya juga masih berada di Kendari, tidak kemana-mana, sehingga semuanya menjadi tenang juga. Ya saya kira begitu Pak Rinaldi dan kita tetangga. Alhamdulillah di Bangkalan sekarang menunjukkan pukul 10.00, kita di sini sudah jam 11.00. Kira demikian, saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Pak. Untuk sesi pertama ini hanya bisa 2 pertanyaan. Mohon maaf kepada peserta yang masih ingin bertanya karena mengingat waktu kita tidak mencukupi dan masih ada beberapa materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh pemateri kita sehingga untuk pertanyaannya nanti bisa melalui helpdesk masing-masing. Ya, terima kasih Pak Dekan FKIP Universitas Salaleo. Berikutnya kita akan beralih kepada materi kedua yang akan disampaikan oleh Ketua Program Studi PPG FKIPA Universitas Salaleo, Bapak Dr. Latif Sahidin SPD MPD, ya, mengenai materi pelaksanaan pendidikan profesi guru bagi guru tertentu tahap 1 2025 FKIP tahap 1 tahun 2025. Dengan hormat saya persilahkan kepada Bapak untuk menyampaikan materinya. Sebelumnya terima kasih Bapak atas kehadirannya. Terima kasih Ibu Moderator.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu, apakah suara bisa kedengaran dengan jelas di Bisa Pak. Terdengar Pak. terdengar? Ya, terima kasih. Baik, izin saya berbagi layar terlebih dahulu. Kedengaran dengan jelas Bisa Pak. Terdengar Pak. terdengar. Ya, terima kasih. Baik, baik, materi yang akan kami sampaikan ini adalah terkait dengan pelaksanaan PPG bagi guru tertentu tahap 1 tahun 2025 di FKIP Universitas Saloleo. Tadi Bapak Ibu sudah disampaikan mengenai bagaimana kebijakan dan transformasi program pendidikan profesi guru, khususnya PPG bagi guru tertentu. Program PPG bagi guru tertentu ini, kebijakannya itu mengacu pada Permendikbudristek nomor 19 tahun 2024 tentang pendidikan profesi guru. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi pendidikan profesi guru ini khusus guru tertentu itu sudah dimulai sejak tahun lalu, di mana PPG guru tertentu yang dimulai dengan piloting 1, 2, dan 3 tahun 2024. Dan tahun ini seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Dekan akan dilanjutkan dengan PPG guru tertentu mulai dari tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Dan Bapak Ibu bersyukur tahun ini mendapat panggilan pertama mengikuti PPG tahap 1. Yang kedua, saya ingin memperkenalkan diri, ya. Nama saya Atif Saidin, diberikan amanah untuk menjadi koordinator program studi PPG di Universitas Saloleo. Yang kedua, kami juga ingin menyampaikan bahwa Bapak Ibu saat ini telah tadi diterima secara langsung, secara resmi oleh pimpinan universitas dan pimpinan fakultas, dan artinya Bapak Ibu sudah menjadi bagian dari sivitas akademika FKIP Universitas Saloleo. Jadi Bapak Ibu saat ini kembali melanjutkan studi, melanjutkan kuliah di pendidikan profesi. Nah, karena Bapak Ibu sudah menjadi bagian dari sivitas akademika, jadi mahasiswa pendidikan profesi guru di FKIP Universitas Saloleo, maka Bapak Ibu tentu harus memiliki nomor induk mahasiswa yang baru. Dan saat ini nomor induk mahasiswa Bapak Ibu kami sudah akan ke pimpinan universitas, Pak Rektor, untuk di SK-kan, dan nanti selanjutnya kita akan bagikan kepada Bapak Ibu semua, dan diharapkan NIM Bapak Ibu ini, ya, NIM masing-masing ini bisa digunakan dengan baik, karena pengalaman NIM yang sudah dimiliki oleh masing-masing peserta itu kadang-kadang itu tertukar. Yang kami perlu mewanti-wanti ini karena pengalaman yang lalu peserta atau banyak peserta malah itu tidak bisa login ke SIAKAD karena misalnya NIM misalnya peserta 012 misalnya, itu diambil oleh 0011 atau sebaliknya, sehingga yang NIM yang sebenarnya itu sudah tidak bisa login, sehingga tadi sudah disampaikan oleh Bapak Dekan bahwa admin helpdesk itu akan membantu memfasilitasi kendala-kendala yang mungkin Bapak Ibu alami.
Tapi mudah-mudahan ya hal-hal yang sifatnya teknis mudah-mudahan tidak tahun ini mudah-mudahan tidak terjadi. Yang kedua Bapak Ibu, sebagai bagian dari sivitas akademika FKIP Universitas Al-Oleh khususnya program studi pendidikan profesi guru, pada kesempatan yang baik ini juga kami ingin menyampaikan visi keilmuan. Jadi prodi PPG FKIP UHO itu punya visi apa ya? Jadi visi kami Bapak Ibu, karena Bapak Ibu saat ini kan belum, biasanya kalau kita jadi mahasiswa itu kita hadir mendaftar ulang di kampus kita masing-masing. Alhamdulillah Bapak Ibu tidak perlu hadir secara langsung di kampus. Karena kalau hadir di kampus dengan jumlah 3.500 itu mungkin sehari 2 hari mungkin belum terlayani ya. Alhamdulillah dengan kemajuan teknologi dan fasilitasi dari kementerian, Bapak Ibu cukup hadir secara daring. Hadir secara daring, mengikuti tahapan yang tadi sudah disampaikan, dan Bapak Ibu juga perlu untuk mengenal prodi PPG di Universitas Al-Oleh. Karena banyak mahasiswa yang tadi terdaftar berjumlah 3.498 itu mungkin S1-nya dari universitas di luar UHO, atau mungkin ada juga yang dari UHO. Baik Bapak Ibu, di sini ada beberapa gambar yang kami tayangkan. Ya, ini hanya sebagian kecil dari beberapa kegiatan akademik yang dilakukan oleh program studi. Karena visi kami, Bapak Ibu, adalah mengembangkan pembelajaran dalam pendidikan profesi guru yang berbasis pada TIPEK. Kita tahu TIPEK ini adalah pengetahuan dan keterampilan yang wajib dimiliki oleh guru abad 21, yaitu Technological, Pedagogical, and Content Knowledge. Pengetahuan guru yang meliputi pedagogi, teknologi, dan konten, materi. Jagat kita ini adalah visi UHO yang merupakan kompetensi atau salah satu kompetensi guru yang harus dimiliki dari akronim jujur, adil, gotong royong, adaptif, disiplin, kreatif, inovatif, dan toleran. Jadi akronim dari TIPEK jagat kita. Inilah salah satu yang menjadi diferensiasi visi keilmuan dari program studi PPG yang ada di Universitas Al-Oleh yang kita cintai. Selanjutnya, visi keilmuan dari prodi PPG ini selain tadi PPG yang berbasis TIPEK, jagat kita juga bermutu, profesional, dan berkarakter mulia sesuai dengan karakteristik wilayah kepulauan. Salah satu diferensiasi visi keilmuan prodi kami adalah terkait dengan karakteristik wilayah kepulauan. Karena Universitas Al-Oleh berada di Provinsi Sulawesi Tenggara, di mana banyak keanekaragaman etnopedagogik maupun dari sisi sosiokultural atau budaya masyarakat yang ada di wilayah kepulauan. Lalu Bapak Ibu, tadi visi keilmuan kami sudah sampaikan. Selain visi, untuk menunjang visi keilmuan prodi itu kami memiliki tentu sumber daya manusia, dosen ya yang mengajar di prodi PPG ini. Sebagian besar itu adalah guru besar dan lektor kepala, dan sebagian besar juga adalah berkualifikasi pendidikan S3. Yang kedua, yang menunjang juga pencapaian visi keilmuan prodi ini adalah kita memiliki sarana prasarana penunjang yang sangat memadai
Ya, jadi kalau bagi Bapak Ibu yang alumni UHO itu tentu sudah tidak asing lagi dengan sarana prasarana yang saat ini dimiliki oleh Universitas Haloleo, baik itu gedung perkuliahan, ya, auditorium, kemudian teknologi informasi, itu sangat menunjang bagi pelaksanaan pendidikan profesi guru. Kita juga memiliki gedung tersendiri untuk PPG, dan alhamdulillah pencapaian visi ini dapat diharapkan bisa tercapai dengan baik. Kemudian beberapa kegiatan yang kami tampilkan di sini, ya, seperti misalnya kegiatan PPG Prajabatan. Kami juga punya, selain PPG guru tertentu, kami juga menjadi penyelenggara dari PPG calon guru atau PPG Prajabatan. Ini beberapa gambar kegiatan mahasiswa yang sedang mengikuti pramuka, kursus mahir dasar pramuka, kemudian Diklat Bela Negara, bekerja sama dengan TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Udara, kemudian pelatihan guru pamong dan dosen penguji UKP PPG, juga pelaksanaan ujian UTBK dari peserta UKP PPG, dan di sebelah kanan itu adalah momen yang akan Bapak Ibu tunggu-tunggu nanti. Bapak Ibu akan yudisium, dikukuhkan sebagai guru profesional dan diambil sumpah sebagai guru profesional. Dan Bapak Ibu bisa hadir secara langsung maupun nanti bisa mengikutinya secara daring. Nah, mudah-mudahan kita semua yang mengikuti PPG tahap 1 ini bisa mengikuti seluruh proses dengan baik, mengikuti UKP PPG dengan baik, dan bisa lulus juga dengan 100%. Mudah-mudahan ini yang menjadi harapan kita. Oleh karena itu, seperti tadi pertanyaan kunci dari peserta bahwa apakah dalam mengikuti PPG ini akan lulus 100%? Tentu tidak. Yang akan menentukan proses pelaksanaan PPG itu adalah, pertama, Bapak Ibu harus mengikuti semua proses yang ada di LMS. Ya, di LMS ini kami tambahkan itu ada di ruang GTK. Jadi Learning Management System yang digunakan itu adalah ruang GTK. Yang dulu istilahnya itu PMM, Platform Merdeka Mengajar. Sekarang LMS-nya bertransformasi menjadi ruang GTK. Dan Bapak Ibu, seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Dekan, kami juga menyampaikan bahwa dalam mengikuti kegiatan ini, ikuti tahapannya dengan sebaik-baiknya dan tidak mengikuti grup-grup yang sebenarnya itu tidak atau di luar informasi yang resmi. Misalnya Bapak Ibu ya, hindarilah hal-hal yang ini, hal-hal yang semua yang diarahkan oleh admin helpdesk itulah yang seharusnya Bapak Ibu bisa ikuti. Ya, karena semua prosesnya itu sudah jelas, semua kanal informasinya jelas, ruang GTK-nya jelas di situ, pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu akan jumpai juga bisa Ibu cek di situ. Dan yang penting adalah di dalam ruang GTK itu yang nanti juga akan disampaikan, itu ada 3 modul. Ya. Dan modul itu sudah disiapkan waktunya, ya, dan Bapak Ibu bisa diharapkan bisa mengoptimalkan dan belajar secara mandiri di situ. Kalau Bapak Ibu sudah selesai mengerjakan modul, ya diulang saja, tidak apa-apa. Ya, karena pertimbangannya adalah kemampuan setiap guru itu tidak sama di seluruh Indonesia.
Ada yang kecepatan belajarnya mungkin cepat, ada juga yang sedang, ada mungkin yang kurang. Ada yang mungkin jaringan telekomunikasinya juga lancar, ada yang kurang, ada yang tidak lancar. Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah mengerjakan modul, membaca modul, mempelajari modul dengan baik, dengan lancar, sudah selesai mengerjakan modul, ya tidak usah merasa cepat bosan, ya, karena tadi itu kecepatan dan sarana prasarana guru-guru kita itu tidak sama, ya. Jadi biarkan waktu, ya, dan gunakan kesempatan itu dengan baik supaya mungkin itu yang akan bisa memperkaya dan menambah wawasan kita sebagai calon guru profesional. Itu yang pertama. Yang berikut Bapak Ibu, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Dekan, bahwa kunci utama untuk mewujudkan visi guru Indonesia tadi itu adalah menjadi guru profesional dan dibarengi dengan kesejahteraan guru. Ini Bapak Ibu standar guru profesional yang harus dimiliki, ya. Dan ketika sudah memiliki semua kompetensi guru, kompetensi pedagogi, kepribadian, sosial, dan kompetensi profesional ini, Bapak Ibu layak memperoleh sertifikat pendidik. Ketika sudah memperoleh sertifikat pendidik, maka Bapak Ibu akan diterbitkan nomor registrasi gurunya atau NRG-nya. Setelah keluar NRG, maka tadi yang kita harapkan adalah kesejahteraan guru juga akan diperoleh oleh Bapak Ibu semua. Dan sesuai dengan pasal 15 Undang-Undang 20/2003 di dalam Sisdiknas itu, pendidikan profesi guru itu adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dan persyaratan keahlian khusus. Tadi sudah disampaikan Pak Dekan, profesi itu adalah seseorang yang memiliki keahlian khusus. Dan tidak semua pendidikan profesi guru, tidak semua universitas itu punya prodi pendidikan profesi guru. Makanya ada universitas yang mendapatkan izin dan ada yang belum memiliki izin. Yang berikut Bapak Ibu terkait dengan pendidikan profesi guru ini, maka gelar Bapak Ibu nanti akan bertambah. Yang tadinya mungkin SPD, ya, kalau gelarnya adalah sarjana pendidikan, maka Bapak Ibu setelah lulus PPG itu bertambah menjadi GR, ya, guru profesional. Jadi SPD.GR. Itu gelar pendidikan profesi. Dan karena kita tahun ini, mulai tahun 2025, regulasi terkait dengan pendidikan profesi guru ini itu sangat membutuhkan data yang betul-betul valid. Maka pada kesempatan ini juga kami ingin menyampaikan bahwa pengisian data mahasiswa itu wajib melalui SIAKAD Beta. Jadi sistem informasi akademik Universitas Haluoleo itu Bapak Ibu namanya SIAKAD Beta. Nanti Bapak Ibu akan kita pandu bagaimana mengisi biodata di SIAKAD, bagaimana mengisi KRS di SIAKAD, ya, sebagai bukti pembelajaran yang Bapak Ibu telah atau akan Bapak Ibu lalui di dalam prodi PPG. Jadi selain mengisi biodata, Bapak Ibu juga akan mengisi kartu rencana studi. Apa isinya kartu rencana studi ini? Itu ada tiga mata kuliah, 3 modul. Jadi pertama ada modul antara lain itu modul filosofi pendidikan dan pendidikan nilai. Itu salah satunya. Yang kedua ada pembelajaran sosial emosional dan ada satu lagi. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Dekan bahwa PPG itu ada dua jalur, ada yang guru tertentu, ada yang calon guru.
Jadi Bapak Ibu mohon menggunakan kesempatan dipanggil di tahap 1 ini untuk Bapak Ibu bisa maksimalkan, ya. Jadi maksimalkan Bapak Ibu dipanggil di tahap 1 ini. Karena PPG guru tertentu itu adalah untuk penyelesaian sertifikasi. Ya, penyelesaian sertifikasi. Dan Bapak Ibu yang menjadi PPG guru tertentu itu adalah PPG yang sudah terdaftar di guru yang sudah terdaftar di Dapodik. Dan itu tujuan untuk kesejahteraan guru dan untuk profesionalitas guru. Termasuk kejelasan karir guru ke depan. Nah, tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Dekan. Pembelajaran PPG guru tertentu itu dilaksanakan secara mandiri. Jadi Bapak Ibu itu sangat fleksibel belajarnya. Menjadi mahasiswa UHO, FKIP UHO, tapi belajarnya boleh belajar secara mandiri melalui ruang GTK. Jadi waktu pembelajarannya pasti lebih fleksibel. Walaupun lebih fleksibel, tapi Bapak Ibu diharapkan bisa memanfaatkan waktu, mengerjakan tugas, jurnal pembelajaran itu jangan di akhir-akhir akhir-akhir ini, ya, akhir-akhir pertemuan. Karena setiap modul itu ada waktunya. Tidak bisa dikebut 3 modul itu dalam beberapa hari, itu harus, karena kalau modul pertama itu tertutup, itu tidak bisa lagi dikerjakan. Ya, jadi ada waktunya dan sebentar akan dijelaskan secara teknis. Dan ini menjadi ruang bagi Bapak Ibu untuk percepatan memperoleh sertifikasi guru dan mendapatkan TPG, tunjangan profesi guru. Bapak Ibu yang saya hormati, regulasinya ini jelas ya, Bapak Ibu bisa cek Permendikbudristek nomor 19 tahun 2024 ya. Di sini PPG guru tertentu itu untuk penuntasan guru bersertifikat pendidik yang diharapkan berdampak pada kualitas proses pembelajaran Bapak Ibu di sekolah masing-masing. Nah, bukti bahwa ini berdampak pada kualitas pembelajaran, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu nanti pada saat UKP PPG itu ada 2 jenis ujiannya. Uji kinerja dan uji tertulis. Untuk uji kinerja ini sebagai bukti bahwa dampak pembelajaran Bapak Ibu itu betul-betul nyata, Bapak Ibu itu harus melaksanakan atau harus pertama membuat perangkat pembelajaran atau modul ajar. Ya, sesuai dengan materi yang Bapak Ibu pilih. Yang kedua, setelah membuat modul pembelajaran atau modul ajar, Bapak Ibu juga harus melaksanakan take video pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan tadi modul ajar yang sudah disusun. Jadi 2 langkah, pertama membuat perangkat, yang kedua melaksanakan pembelajaran. Pada saat take video pembelajaran ini diharapkan Bapak Ibu sudah ada dampak dari program PPG ini. Ada perubahan. Perubahan itu Bapak Ibu bisa kembangkan dari proses pembelajaran yang Bapak Ibu sudah lalui di 3 modul tadi itu, di ruang GTK belajarnya. Nah, salah satu penekanan dari Mendikdasmen kita itu adalah pembelajaran nilai, pendidikan nilai. Jadi diharapkan di situ, di dalam perangkat pembelajaran, di dalam praktek pembelajaran, ya dampak pembelajaran yang Bapak Ibu peroleh ketika melaksanakan program PPG 2025 ini diharapkan bisa ada dampak sebagai peningkatan kualitas pembelajaran dari Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu diharapkan menjadi guru yang profesional. Baik Bapak Ibu, saya lanjut lagi ya. Ini ketentuan dari peserta PPG itu ya. Bapak Ibu sudah terdaftar, terpanggil, lapor diri dan sekarang menjadi mahasiswa, tentu sudah
betul-betul memenuhi persyaratan. Bapak Ibu belum memiliki serdik ya, belum atau pertama Bapak Ibu belum punya serdik. Yang kedua Bapak Ibu memang terdaftar di Dapodik. Statusnya aktif mengajar. Kemudian Bapak Ibu juga mungkin ada yang berasal dari peralihan jabatan fungsional lain yang juga belum punya serdik. Atau mungkin Bapak Ibu yang sudah punya serdik tapi ingin menambah sertifikat serdik yang baru. Misalnya bidang studinya berbeda. Ya. Pelaksanaan pendidikan profesi guru bagi guru tertentu Bapak Ibu, baik tahap 1, 2, dan 3 nanti tahun 2025 ini, itu sudah melalui proses seleksi. Ya, seleksi administrasi ini Bapak Ibu sudah lalui tahun lalu, kalau tidak salah di bulan Desember 2024, Bapak Ibu mengupdate data administrasi dan itu menjadi salah satu verbal yang dilakukan oleh Direktorat PPG ketika memanggil Bapak Ibu di SIM PKB untuk tahap 1 ini. Kemudian ada proses pembelajaran. Proses pembelajaran selama PPG guru tertentu itu dilakukan secara fleksibel melalui platform di rumah pendidikan. Jadi di dalam rumah pendidikan itu, di dalamnya ada salah satu ruangan, ya kalau ibarat rumah tadi itu nama rumahnya adalah rumah pendidikan, ada salah satu ruangannya di situ adalah namanya ruang GTK. Di situ Bapak Ibu belajar. Masing-masing punya ruangan sendiri. Bapak Ibu bisa masuk di situ. Dan Bapak Ibu belajar kurang dari 1 semester. Tapi masa studinya Bapak Ibu itu dihitung 1 semester. Dan diharapkan Bapak Ibu bisa selesai dalam jangka waktu 1 semester. Karena masa studi Bapak Ibu itu tidak lebih dari 1 tahun atau 2 semester. Ketika 1 tahun tidak selesai, 6 bulan aktif belajar, kami statuskan di 2024.2 tahun ini. Kalau Bapak Ibu lulus, alhamdulillah Bapak Ibu akan memperoleh serdik. Tapi kalau manakala Bapak Ibu retake, kesempatan Bapak Ibu itu hanya 1 semester lagi. Berarti 2025.1 kami daftarkan Bapak Ibu masih berstatus mahasiswa. Ketika 2025-1 itu tidak atau belum lulus juga, maka masa studinya Bapak Ibu itu sudah habis. Karena aturan sekarang itu di PD Dikti dan aturan PISN yang baru itu, ketentuan mengenai masa studi itu menjadi kunci. Menjadi kunci. Karena secara teknis nomor sertifikat pendidik Bapak Ibu itu akan keluar kalau data Bapak Ibu itu terekam dengan baik di siakat kami, di siakat beta, kemudian dilaporkan dengan baik di PD Dikti, makanya Bapak Ibu harus mengisi KRS yang akan dipandu oleh admin helpdesk. Dan Prodi akan melaporkan nilai itu ke PD Dikti. Nah, ketika nilai sudah masuk di PD Dikti, masuk ke portal PISN Kemdikbud, itu manakala datanya valid, ya ini juga kami tekankan melalui kesempatan ini, agar nama Bapak Ibu itu, ya, itu ikuti sesuai dengan arahan yang disampaikan oleh helpdesk. Nama yang ditulis itu harus bagaimana? Apakah perlu ditulis lengkap gelarnya atau tidak? Nah, di sini kami sudah sampaikan gelar tidak wajib dan memang jangan ditulis. Apa gelar haji, haja, ya? Gelar S1, S2, S3 tidak perlu ditulis. Jadi tolong Bapak Ibu percaya helpdesk. Jadikan helpdesk itu sebagai
teman setia. Jangan, maksudnya teman setia di sini jangan percaya yang lain. Jangan misalnya helpdesk di luar UHO ya dijadikan ini. Ya, helpdesk andalan atau apalah istilah lain. Teman akrab boleh. Gitu ya Bapak Ibu. Berikut. Ini Bapak Ibu boleh kita lihat lagi yang di bawah ini, alur penyelenggaraan PPG bagi guru tertentu. Pertama Bapak Ibu dipanggil, ya. Kalau Bapak Ibu belum dipanggil, sabar. Ya. Sabar. Mungkin di tahap 2. Nah, ini kita ada 7 peserta yang tidak lapor diri. Ya, 1 meninggal dunia, maka yang 6-nya itu kemungkinan masih bisa dipanggil di tahap kedua. Kami sudah laporkan datanya supaya bisa mereka dipanggil lagi di tahap berikutnya. Kemudian Bapak Ibu sudah lapor diri, alhamdulillah kami mengucapkan selamat datang, selamat bergabung, sudah menjadi bagian dari Prodi FKIP Universitas Saloleo dan kampusnya Bapak Ibu di UHO. Kemarin ada laporan juga dari helpdesk. Ditanya oleh helpdesknya sudah lapor diri, sudah masuk grup. Ternyata lapor dirinya di Manado. Untung cepat kemarin itu masih terbuka lapor dirinya itu, ya kembali di lapor diri di UHO. Di kelasnya siapa kemarin? Bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Ya, di kelasnya Ibu moderator kemarin. Ya, sudah bergabung dan alhamdulillah semua. Dan kalau misalnya sudah gabung di grup Bapak Ibu, mohon jangan keluar dari grup. Sudah lapor diri bukan berarti minta izin, Pak, Bu, helpdesk, terima kasih kami sudah dipandu, mohon izin keluar grup. Belum selesai. Insya Allah helpdesk ini akan membantu mengawal Bapak Ibu sampai dengan, bukan sampai ke jenjang itu, tetapi sampai memperoleh serdik, sampai Bapak Ibu serdiknya itu tiba di alamat. Ya, ada kemarin yang sudah keluar itu sudah dimasukkan kembali di grup. Ya, untung helpdesk kami ini ya baik-baik. Jadi kalau misalnya sudah minta keluar, ya kami panggil lagi untuk bisa bergabung. Tapi kalau misalnya tidak mau bergabung juga tidak apa-apa. Tapi diharapkan jangan dulu keluar dari grup. Dan di grup itu mohon nomor kontak yang bersangkutan. Jangan nomornya orang lain. Jangan nomornya orang lain, supaya apa? Informasi yang disampaikan oleh helpdesk itu bisa langsung diketahui oleh peserta. Karena Bapak Ibu, semua informasi yang disampaikan oleh helpdesk itu penting. Tidak ada informasi yang, jadi kalau helpdesk sudah mengetik, itu berarti ada informasi penting yang harus disampaikan. Ya, dan mohon kita meningkatkan literasi sama-sama, ya, literasi di dalam grup WA itu, mohon ya agar juga helpdesk ini, karena helpdesk ini kan juga tadi seperti yang kami sudah sampaikan, juga ada yang juga lagi mengajar, menjadi dosen atau staf tenaga kependidikan, itu mohon mereka juga bisa untuk membagi waktu. Yang berikut Bapak Ibu, ya ini sudah ada beberapa yang berulang, tapi penting juga kami informasikan. Jadi Bapak Ibu sudah konfirmasi kesediaan, sudah lapor diri, dan nanti sesuai dengan jadwal yang nanti akan disampaikan lebih teknis oleh Pak Damsir dan Pak Wahyu, Bapak Ibu akan dijelaskan bagaimana masuk di platform Ruang GTK itu.
apa yang harus dilakukan, bagaimana mengisi data, mengisi KRS, kelasnya. Jadi itu tadi lagi ada yang keliru. Kelas PGSD 1 itu bukan menunjukkan apa tadi Bu Lilia? Bukan kelas mengajarnya, kelas 1 itu kelas yang kami bentuk di sini. Bukan Bapak Ibu mengajar di kelas 1 atau di kelas 2. Mau pindah grup, jangan. Jadi kalau sudah di grup itu, tenang saja di grup itu. Oke, jadi Bapak Ibu setelah nanti dipastikan sudah bisa masuk di ruang belajarnya, dalam hal ini di platform Ruang GTK, Bapak Ibu di situ silakan mempelajari semua fitur-fitur yang ada. Dan nanti proses selanjutnya setelah pembelajaran mandiri selesai, kami Bapak Ibu tidak bisa masuk di ruang GTK itu ya. Prodi tidak bisa masuk, helpdesk tidak bisa masuk. Jadi helpdesk hanya menunggu di luar. Bapak Ibu yang akan belajar mandiri di situ. Kami hanya memantau. Ada kendalanya begini, mungkin disampaikan Bapak Ibu baca, lihat fasilitas yang ada di dalam ruang GTK-nya Bapak Ibu sendiri. Kami tidak bisa masuk. Dan nanti seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Dekan, modul tiga-tiganya itu harus diselesaikan dengan tuntas, sesuai dengan jadwalnya. Jadi kalau modul 1 berapa hari, selesaikan selama berapa hari. Modul 2 juga begitu, modul 3 juga begitu, mengerjakan jurnal pembelajaran, diupload, dan jangan jurnal pembelajaran, karena Bapak Ibu ini kan ingin menjadi guru profesional. Guru profesional maka tidak boleh menggunakan AI. Tidak boleh menggunakan artificial intelligence, dan bisa. Harus menggunakan sesuai dengan petunjuk yang ada, ditulis, laporkan jurnal pembelajarannya, baru kemudian diunggah. Dan diunggah itu jangan dikunci, jangan di-restricted. Ya, jadi harus bisa dibuka. Jangan copy paste dari teman. Ya, harus mandiri, namanya pembelajaran mandiri harus dilakukan oleh masing-masing peserta. Insya Allah ya, jadi Bapak Ibu kalau misalnya dilakukan sendiri, tadi pertanyaannya itu apakah yang membuat tidak lulus itu faktor jurnal pembelajaran, bisa jadi. Kalau misalnya ada unsur plagiasi di situ. Ya, karena di dalam ruang GTK itu menurut kementerian itu sudah dipasang alarm. Ya, alarm untuk mencegah Bapak Ibu melakukan hal-hal yang tidak akademik. Jadi kami perlu sampaikan ini agar proses pelaksanaan PPG Bapak Ibu ini berjalan dengan baik. Kami laporkan Bapak Ibu melalui kesempatan ini, untuk penyelenggaraan PPG guru tertentu piloting 1, 2, 3 tahun lalu yang berjumlah 8.000 lebih peserta, tingkat kelulusan PPG UHO itu 98,6% yang lulus. Berarti ada sedikit angka ketidaklulusannya. Jadi mohon Bapak Ibu bisa mengikuti ini dengan baik, dan ya harapan kami, harapan Pak Dekan, Pak Rektor, Bapak Ibu bisa lulus 100%. Ya, oleh karena itu jaga kesehatan, ya tetap belajar secara mandiri di ruang GTK dan tidak menunda-nunda untuk menyelesaikan tugas yang diminta. Kemudian Bapak Ibu, kami juga ingin menyampaikan poin 1 sudah Bapak Ibu lakukan, poin 2 juga sudah, poin 3 sudah, poin 4 sudah lapor diri, poin 5 sekarang. Guru peserta mengunggah upload dokumen pada sistem lapor diri, ini sudah dilakukan. Oh, lapor diri sudah, tidak ada masalah.
Persyaratan lapor diri juga sudah, tidak ada masalah. Ini Bapak Ibu, kita masuk di pembelajaran mandiri melalui ruang GTK. Yang pertama, setelah masuk di PMM di sini, ini sudah berubah menjadi ruang GTK. Ada fitur sertifikasi pendidik, guru peserta harus melakukan konfirmasi data terlebih dahulu. Setelah konfirmasi data, maka peserta dapat mulai masuk ke laman modul dan mempelajari tiap unit pembelajaran. Guru harus menyelesaikan semua modul. Kemudian langkah ketiga, guru harus mengisi post-test. Jadi di situ ada post-test, tapi tidak usah takut Bapak Ibu. Post-test itu hanya sebagai latihan ya, Pak Wahyu. Post-test itu sebagai latihan. Jadi kalau nilainya rendah juga tidak ada masalah. Bisa diulang. Tidak bisa diulang. Nah, tentu kalau nilainya rendah tandanya ya tidak disimak, tidak dipelajari berarti materinya. Ya, jadi Bapak Ibu harus belajar dengan baik di sini. Lalu poin 4, guru peserta mengisi jurnal pembelajaran setelah semua modul pembelajaran selesai. Ini yang wajib. Tandanya bahwa Bapak Ibu itu sudah jurnalnya juga itu sudah di verbal, peserta akan bisa mendaftarkan diri untuk mengikuti UKP PPG. Jadi ada tombol di situ, kalau Bapak Ibu belum menyelesaikan semua modul, jurnal itu belum aktif. Tombolnya itu ya Pak Wahyu. Nanti kalau misalnya sudah tervalidasi, yang validasi ini siapa? Bukan kami, tapi dari pusat. Tombolnya itu akan hijau atau biru ya. Dan bisa diklik untuk mendaftar UKP PPG. Jadi tahapannya Bapak Ibu, lapor diri menjadi mahasiswa Bapak Ibu sekarang sudah selesai. Beberapa hari ke depan Bapak Ibu akan belajar mandiri di ruang GTK. Kami akan mengawal, akan membantu ya pembelajarannya. Kemudian nanti setelah Bapak Ibu belajar mandiri, nanti sesuai dengan timeline Bapak Ibu akan daftar UKP PPG. Nah, kalau sekarang belum bisa daftar UKP PPG. Ya, harus belajar dulu. Ini contoh tampilannya di aplikasi. Ya, kita break sejenak dulu ya Bapak Ibu. Di waktu Indonesia Tengah ini sudah azan, ya. Saya break sejenak.
Baik, saya lanjut sedikit Bapak Ibu. Jadi tampilan untuk pembelajaran di ruang GTK seperti ini Bapak Ibu ya. Dari ada kata kuncinya itu pelajari modul sesuai urutan modul. Kami menyarankan cukup mungkin Bapak Ibu mengikuti dulu urutannya modul 1 dikerjakan ya, nanti kemudian selesai pindah lagi di modul 2. Modul 2 selesai sesuai waktunya, baru kerjakan lagi modul 3. Kemudian mengerjakan post testnya. Ya. Tampilannya seperti ini. Kemudian setelah post testnya dikerjakan, Bapak Ibu mengunggah jurnal pembelajaran. Panduan semua sudah ada di situ. Lalu Bapak Ibu selanjutnya modul yang tadi kami sampaikan itu Bapak Ibu itu modul 1 4 SKS, modul namanya pembelajaran mendalam dan asesmen. Karena LPTK UHU bidang studinya ini semua bidang studi umum, tidak ada bidang studi BK, maka modulnya itu hanya pembelajaran mendalam dan asesmen di modul 1 itu. 4 SKS. Dan ini Bapak Ibu juga harus input di KRS di siasat nanti. Lalu modul 2 itu 3 SKS. Nama modulnya itu adalah pembelajaran sosial emosional. Lalu modul 3 2 SKS. Nama modulnya itu adalah filosofi pendidikan dan pendidikan nilai. Ini tadi yang kami maksud dengan salah satu intensi Pak Menteri kita adalah pendidikan nilai. Digabung dengan filosofi pendidikan namanya filosofi pendidikan dan pendidikan nilai. Total pembelajaran mandiri Bapak Ibu yang dikerjakan dengan penugasan terstruktur di ruang GTK sebanyak 9 SKS. Ada mata kuliah lain yang Bapak Ibu dengan tadi Permendikbud nomor 19 itu Bapak Ibu itu sudah disetarakan. Tidak lagi diprogramkan. Bapak Ibu sudah punya nilai sebanyak 27 SKS. Ya, ini diistilahkan dengan RPL. Sebanyak 27 SKS. Jadi Bapak Ibu saat ini mengikuti program PPG guru tertentu. Beban studinya itu totalnya sebenarnya ada 36 SKS. 27 sudah diluluskan, ya. Sudah ada nilainya, itu langsung kami tarik dari PDDT. Sedangkan 9 SKS-nya, inilah yang dikerjakan oleh Bapak Ibu di ruang GTK dengan tadi yang kami sampaikan modul 1 4 SKS, modul 2 3 SKS, modul 3 2 SKS. Lanjut lagi sedikit, ini Bapak Ibu, ini alurnya. Bapak Ibu mempelajari modul. Ya, di dalam modul itu ada topik-topiknya. Ya, kalau tidak salah itu setiap modul ada 3 topik lagi. Masing-masing topik ada latihan pemahamannya. Ya, dan ada cerita reflektifnya. Ya, jadi topik, latihan, cerita reflektif. Itu setiap modul. Lalu setiap modul ada post testnya. Ya. Setelah post test dikerjakan, baru setiap modul dibuat jurnalnya. Namanya ini jurnal pembelajaranku. Ya. Nah, baru kemudian UKP PPG mendaftar tadi. Nah, di UKP PPG Bapak Ibu, UKP PPG ini ada UKP PPG itu singkatan dari uji kompetensi peserta pendidikan profesi guru. UKP PPG ini ada 2 jenis, ada uji kinerja dan ada ujian tertulis. Ujian kinerja itu dilaksanakan atau penilaiannya itu secara daring. Nanti yang dimaksud secara daring itu perangkat pembelajaran dan video pembelajaran Bapak Ibu unggah di link yang nanti akan disampaikan. Sedangkan untuk ujian tertulisnya Bapak Ibu itu akan dilaksanakan berbasis domisili. Artinya Bapak Ibu tidak perlu datang ujian tertulis di UHU. Tapi ujiannya cukup di
domisili tempat Bapak Ibu bertugas, tetapi dengan syarat-syarat dan ketentuan yang harus disiapkan. Harus punya laptop, punya jaringan, ya, dan ketika ujiannya itu juga harus mengikuti aturan. Misalnya, ya tidak boleh melakukan tindakan yang seperti tadi itu, yang tidak seperti menyontek atau misalnya dibantu oleh suami, anak atau istrinya, itu langsung di cut off itu. Ya, jadi tapi untuk UKP PPG ini nanti akan ada sesi berikutnya ya, bahwa kita akan pandu lagi. Ya, fokus Bapak Ibu sekarang adalah belajar mandiri di ruang GTK. Nah, jadi prosesnya Bapak Ibu mendaftar, Bapak Ibu ikuti UKP PPG. Kalau Bapak Ibu sudah ikut, tunggu pengumumannya tahap 1. Kalau Bapak Ibu lulus, alhamdulillah, tunggu nanti kami cetak serdiknya. Tapi kalau Bapak Ibu tidak lulus, Bapak Ibu harus mengikuti ujian ulang atau retake. Ujian ulangnya nanti akan diumumkan. Bapak Ibu misalnya uji ulangnya di mana? Apakah hanya ujian ulang di modul ajarnya, perangkatnya, atau modul ajar dengan videonya, atau modul ajar video dan PCK-nya, atau semuanya, lima-limanya. Ya. Oleh karena itu, semua ujian harus disiapkan dengan baik. Kata kuncinya seperti itu. Kemudian ada lagi prinsip-prinsip penilaian. Ini kami juga perlu sampaikan, Bapak Ibu. Baik pembelajaran, baik UKP PPG, prinsip penilaian yang dikembangkan itu adalah edukatif, otentik, objektif, akuntabel, transparan, valid, reliabel, dan adil. Ya, saya berikan contoh misalnya adil. Adil tadi ini Bapak Ibu ujian tertulisnya itu karena Bapak Ibu berdomisili ya dari berbagai latar belakang daerah, maka Bapak Ibu cukup melaksanakan ujian tertulisnya itu di domisilinya masing-masing. Tapi Bapak Ibu harus melaksanakannya dengan akuntabel, tidak bisa dibantu oleh orang lain. Jadi kamera misalnya selain kamera laptop harus ada juga kamera HP yang disiapkan. Seperti itu. Nah, jadi saya lanjut di kelulusan. Peserta PPG bagi guru tertentu yang poin terakhir ini yang menempuh pembelajaran dinyatakan lulus apabila peserta PPG telah menempuh seluruh beban belajar tadi yang 9 SKS tadi dengan hasil dengan nilai paling rendah B atau baik untuk setiap mata kuliah dan memperoleh IPK lebih dari atau sama dengan 3,0. Ya. Ini UKP PPG-nya, perangkatnya itu rambu-rambunya sudah jelas, pasti dari 4 kompetensi guru, kompetensi kepribadian, profesional, sosial, dan kompetensi pedagogi. Penilaian UKP PPG-nya mengacu pada penilaian patokan, PAP, ujian tertulis dan ujian kinerja punya status kelulusan tersendiri. Jadi kalau peserta yang dinyatakan lulus UKP PPG itu jika sudah lulus ujian tertulis dan ujian kinerja. Lulus ujian tertulis apakah sudah dapat sertifikat? Belum. Kalau lulus ujian kinerja dia belum lulus tertulis? Belum, tapi harus lulus dua-duanya. Saya kira itu Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Secara teknis ada sesi berikutnya lagi. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Ketua Program Studi PPG FEK Universitas Halaleo yang telah menyampaikan dan memaparkan materinya pada kesempatan siang hari ini.
selanjutnya Pak izinkan untuk membacakan, saya memilih secara random ada pertanyaan daripada peserta, yaitu pertama, apakah bidang studi biologi bisa melakukan UKIN di SD DKI ijazah S1 pendidikan biologi, tapi Dapodik saat ini saya sebagai guru kelas SD. Dan yang pertanyaan kedua, apakah guru yang berstatus sebagai guru penggerak masih akan mengikuti pembelajaran ini PPG? Seperti itu Pak. Baik, terima kasih. Saya serahkan untuk dijawab. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Yang pertama tadi peserta dengan bidang studi biologi atas nama tapi mengajar di SD. Berarti modul dia dipanggil bidang studi. Dipanggilnya bidang studi apa? Biologi atau SD? Iya, pertanyaan pentingnya itu sekarang peserta itu terpanggil di bidang studi biologi atau dipanggil di SD. Harus jelas. Terpanggil biologi. Kalau terpanggil biologi berarti nanti UKIN-nya itu biologi. Dia harus cari sekolah di situ. Jadi Bapak Ibu harus melaksanakan UKIN. UKIN itu kan berarti perangkat dan video sesuai dengan pemanggilan peserta di UKP di PKB-nya. Kalau dipanggil di bidang studi biologi maka ya cari sekolah di biologi berarti SMA kan? Ya. Jelas ya? Nah, kemudian mengenai guru penggerak tadi atas nama siapa Pak? Jadi untuk peserta PPG tahap 1 tahun 2025 ini itu semua ketentuan yang tadi kami sampaikan itu harus diikuti. Jadi mereka harus belajar secara mandiri itu di ruang GTK-nya. Ya. Kan tidak ada lagi termasuk kita. Mereka belajar. Ya mungkin Pak Wahyu bisa menambahkan kalau mengenai Dari Bu Merlin. Bu Merlin. Iya, dari Poso, Sulawesi Tengah. Ya mungkin Pak. Ya nanti disampaikan di materi berikutnya. Ya. Jadi untuk ada peserta kita kalau tidak salah itu 15 orang dari guru penggerak. Ya karena mungkin ada pengakuan tersendiri ya, yang mungkin tidak diwajibkan, tapi kalau mereka mengerjakan juga kan tidak ada masalah kan di situ Pak Wahyu. Ya bisa mengerjakan semua alur pembelajaran di ruang GTK ini ya, dan di situ kan ada fitur-fiturnya itu nanti dijelas lagi secara teknis bagaimana pembelajaran mandiri di ruang GTK sebentar di sesi kedua. Baik, terima kasih Pak. Berikutnya karena waktu sudah menunjukkan dua pertanyaan Pak. Ya, yang banyak ini Pak kayaknya untuk sesi ketiga. Ya, pertanyaan.
karena waktu sudah menunjukkan pukul 12 lewat 7 menit